Hingar-bingar sepak bola kembali mengisi udara tropis Singapura. Setelah 2 tahun sunyi karena pembatasan global, National Stadium bersiap menjadi panggung utama dalam ajang Singapore Festival of Football 2025. Dan sorotan terbesar tertuju pada laga bertajuk Tridenti Cup, pertandingan yang mempertemukan dua raksasa Eropa, Arsenal dan AC Milan, pada 23 Juli 2025. Ini bukan sekadar pertandingan pramusim. Ini adalah momen kebangkitan, pertemuan dua klub dengan sejarah panjang, dua filosofi berbeda, dan dua dunia yang datang jauh dari barat untuk menyapa Asia. Arsenal kembali ke Asia Tenggara dengan wajah baru. Kembalinya Arsenal ke Singapura terasa seperti reuni yang telah lama dinanti. Terakhir kali mereka hadir di negeri Singa adalah pada 2018. Kini The Gunners datang sebagai tim yang jauh lebih matang, lebih berani, dan dengan rasa lapar akan gelar yang belum kunjung terpuaskan. Di antara sambutan riuh ribuan penggemar di hotel tempat mereka menginap, tampak wajah-wajah yang kini menjadi simbol generasi baru Arsenal. Declan Rice, Martin Odegaard, dan Bukayo Saka. Mereka bukan sekadar pemain bintang, tetapi pemain muda yang telah membawa Arsenal kembali menjadi pesaing serius di Premier League. Meski harus kehilangan striker utama Gabriel Jesus yang sedang dalam masa pemulihan cedera lutut, serta Noni Madueke, rekrutan anyar dari Chelsea yang belum bergabung, Mikel Arteta tetap membawa skuad penuh semangat. Nama-nama seperti Christian Norgard, Kepa Arrizabalaga, dan Martin Subimendi diprediksi akan mencuri perhatian. Arteta bahkan menyebut Subimendi sebagai pemain yang sangat memahami ruang dan ritme permainan, sosok tenang yang bisa menjadi jantung baru lini tengah Arsenal. Kabar baik datang dari lini belakang. Dua bek andalan Gabriel Magalhaes dan William Saliba telah pulih dari cedera yang mengganggu akhir musim lalu. Keduanya dipastikan tampil melawan AC Milan. Menariknya, Arsenal juga membawa beberapa pemain akademi termasuk pemain muda 15 tahun seperti Max Doman dan Myles Lewis Kelly. Mereka mungkin belum banyak dikenal, tetapi kehadiran mereka menandai komitmen Arsenal terhadap pengembangan pemain muda di level global. AC Milan, tur perdana ke Asia yang syarat ujian. Sementara Arsenal menyapa Singapura untuk kesekian kalinya, AC Milan mencatatkan sejarah. Ini adalah tur perdana mereka ke Singapura. Dipimpin Massimiliano Allegri, skuad rossoneri tiba menjelang tengah malam, namun tetap disambut meriah oleh ratusan Milanisti yang menanti tanpa lelah. Namun Milan datang dalam kondisi yang tidak sepenuhnya ideal. Krisis bek sayap menjadi tantangan tersendiri. Theo Hernandez telah hengkang ke Al Hilal, sementara kontrak Davide Calabria dan Alessandro Florenzi tidak diperpanjang. Kyle Walker yang sempat dipinjam dari Manchester City juga telah kembali. Dengan stok pemain yang minim di sektor tersebut, Allegri mengambil langkah berani. Alexis Saelemaekers yang sejatinya seorang winger disiapkan untuk bermain sebagai bek kanan. Di sisi kiri, gelandang Tommaso Pobega akan menjalani peran baru sebagai bek kiri. Allegri melihat keduanya sebagai pemain dengan karakter kerja keras dan fleksibilitas tinggi. Strategi ini mencerminkan kemampuan sang pelatih untuk berpikir pragmatis dalam keterbatasan. Milan tidak tinggal diam di bursa transfer. Mereka sedang mengincar beberapa nama untuk memperkuat lini belakang, termasuk Golado dari Starbuck, Marc Bubil dari Almeria, Melvin Bark dari Nice, dan Franz Garcia dari Real Madrid. Meski pincang di belakang lini, Milan tetap membawa sejumlah nama besar seperti Mike Maignan, Fikayo Tomori, Malik Thiaw, serta trio lini serang Rafael Leao, Christian Pulisic, dan Noah Okafor. Festival lebih dari sekadar sepak bola. Singapore Festival of Football bukan hanya tentang Arsenal versus AC Milan. Di balik lapangan, ada sesi latihan terbuka, kegiatan sosial, dan kehadiran para legenda. Gilberto Silva
dan Bakary Sagna dari Arsenal, Stephen Taylor dan Shola Ameobi dari Newcastle United, hingga ikon Milan, Serginho dan Alessandro Pato akan hadir di berbagai agenda komunitas. Mereka akan menjadi jembatan antara generasi, antara penggemar dan pemain, antara sepak bola dan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui pelatihan untuk anak-anak, kegiatan amal, dan interaksi dengan komunitas lokal, festival ini menegaskan bahwa sepak bola adalah kekuatan yang bisa menyatukan. Singapura, panggung global sepak bola. Festival ini bukan satu hari. Setelah duel Arsenal versus Milan, publik akan disuguhi laga Arsenal versus Newcastle United pada 27 Juli. Dua pertandingan, satu kota, ribuan penonton dari berbagai belahan dunia. Bagi Arsenal dan Milan, ini adalah bagian dari perjalanan membangun kekompakan dan brand global. Bagi penggemar, ini adalah kesempatan langka untuk melihat bintang-bintang pujaan secara langsung. Dan bagi Singapura, ini adalah pernyataan bahwa mereka adalah rumah kedua bagi sepak bola dunia. Di tengah gegap gempita stadion, teriakan supporter dan nyanyian klub-klub legendaris, satu hal yang terasa nyata, sepak bola bukan hanya permainan. Ia adalah kisah, dan Singapura tahun ini adalah tempat di mana cerita itu ditulis ulang.